Dokumentasi, Bapak dan Ibu. Sorry, ini kalau mau nyolok nggak bisa. Bapak dan Ibu, kami mohon sekali lagi untuk bisa membuka videonya supaya memudahkan kami untuk dokumentasi. Mohon izin ya, sebelum kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini ya, Bapak dan Ibu ya, mohon izin. Ya, kayaknya masih malu-malu nih. Yang pasti udah mandi kan ya, Bapak dan Ibu ya? Oke. Boleh ya, silakan dibuka. Yang mau bareng-bareng boleh duduknya bareng-bareng tuh ya. Semangat. Seperti dari apa nih? Ini PT ya, tumpuan ya. Selamat pagi Ibu. Nah, kok kan mau ngumpet? Mau touch up dulu kayaknya ya sebelum difoto. Baiklah, izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Kepala Bidang P2 Humas, Bapak Ardi Urmandi. Selamat datang, Bapak. Dan tentunya yang kami hormati rekan-rekan baik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur dan juga yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung, Pulau Gadung, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya 2 Jakarta Timur. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh wajib pajak yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Semoga Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan ya Bapak dan Ibu ya, sehingga semangat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini Kamis 20 Februari tahun 2025. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan darinya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini tentunya ya, dan menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita tercinta, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diperkenankan untuk berdiri.
Baik, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah bersama kita menyaksikan video dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama video dari Bapak Dirjen, ya, Bapak Suryo Utomo. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem yang sekarang kita gunakan, apa Bapak Ibu ya, sudah sangat sering mengakses kan ya, Cortex ya. Ini mungkin dari PT Dharma Persada, boleh ini mohon izin untuk dibuka videonya, Bapak dan Ibu. Ya, Ibu. Iya, gimana Bapak? Sudah dibuka-buka Cortex-nya, Bapak? Sudah, dan Sudah, banyak berat. masalahnya. Oh, baik, kami mohon maaf ya Bapak ya atas ketidaknyamanannya mungkin ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk sebenarnya sistem Cortex ini di launching oleh DJP gitu ya Pak ya, untuk memudahkan sebenarnya kepada wajib pajak. Tapi kami mohon maaf apabila dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan ini masih terdapat banyak kendala ya. Nah, saya mau tanya juga nih Pak, kebetulan ya karena sudah sering mengakses Cortex, sudah jauh belum? Sudah pernah ke SPT? Kemudian ada belum Pak di situ create tentang PBB Bapak? Oh, Halo? halo.
Ya. Kalau ke PBB sih kemarin hanya lihat-lihat dari sisi SPT-nya aja sih, Bu. Tapi untuk Mm-mm. PBB belum. Karena lagi fokus untuk faktur keluaran dulu, Bu. Oh iya ya Pak ya. Masih ada faktur kan? Semangat ya, karena kan Iya. untuk mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah biasa pelaporan SPOP PBB ini ya, P5L, yang sebelumnya kita menggunakan SIDJP9, sekarang bermigrasi ke sistem Cortex gitu. Dan di sini nanti Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah membuatkan konsep di masing-masing taxpayer portal Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ya sembari Zoom juga bisa melihat-lihat kembali ya Bapak dan Ibu ya, dibuka korteksnya nih sudah ada belum tuh untuk konsep SPT-nya, karena itu default dari kantor pusat yang membuatkan ya. Nah, mungkin itu dulu ya bocorannya Bapak dan Ibu. Nanti kita mau belajar apa sih sebenarnya gitu ya. Karena mungkin untuk beberapa kantor pelayanan pajak di kami di lingkungan Kanwil, ini adalah sesuatu ya hal yang baru ya Bapak dan Ibu ya. Karena sebelumnya untuk pelaporan SPOP itu berada di KPP di mana lahan tersebut berada gitu ya. Tapi sekarang pelaporannya terpusat di mana kantor pusatnya itu terdaftar gitu. Nah, nanti apa saja sih yang harus benar-benar kita perhatikan pada saat pelaporan gitu ya. Kemudian dokumennya apa saja nanti kita akan pelajari bersama. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mempersilahkan mungkin ya lebih tepatnya ya Pak ya kepada pelaksana tugas Kepala Bidang P2 Humas Bapak Ardi Permadi untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Ardi disilakan. Makasih Mbak Mita. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, para wajib pajak yang mewakili beberapa PT, ada sekitar 53 wajib pajak ya. Ini cuma saya nggak bisa kelihatan semuanya nih, karena tidak semuanya ternyata menggunakan, mengaktifkan apa namanya kameranya nih kayaknya nih. Oke, teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini dan juga teman-teman AR ya, teman-teman penyuluh yang ada di KPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tes dulu, suara saya terdengar kan ya? Cek, cek. Mas Fauzi 004, suara saya terdengar kan? Terdengar ya. Mbak Dian 003 terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, Dengar, Pak. ya, makasih. Ya, Bapak Ibu, para wajib pajak terutama dan teman-teman semua, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, kita bersama-sama bisa berkumpul untuk mendapatkan informasi lah ya, tambah informasi terkait dengan prosedur penerbitan SPPT PBB perkebunan ya. Perkebunan yang nanti akan diterbitkan oleh teman-teman KPP sekitar bulan Maret nanti. Bagi para wajib pajak, sepertinya ya pastinya bahwa pengisian SPOP ini adalah merupakan satu hal yang rutin setiap tahun diisi pastinya. Hanya saja memang yang berbeda di tahun 2005 ini adalah sebagaimana tadi disampaikan juga oleh perwakilan dari PT Dharma Persada tadi ya, Dharma Persada Sejahtera, kita menggunakan Cortex tahun ini. Ya, dan ya dengan segala macam keterbatasan yang terjadi di Cortex, kita mesti tetap melangkah ya agar Cortex tersebut bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, para wajib pajak, jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Mita bahwa di Cortex Bapak Ibu itu sudah tersedia konsep SPOP ya, konsep SPOP. Dan saya minta tolong ya kepada Bapak Ibu semua, meskipun batas pengembalian dari SPOP tersebut artinya dikembalikan lagi kepada kami itu adalah 30 hari sejak SPOP tersebut diterima, mohon jangan dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Cortex kita masih memerlukan perbaikan. Saya khawatir kalau misalkan semuanya kita lakukan di akhir waktu, perbaikan yang perlu kami lakukan itu tidak cukup waktunya. Sehingga, ayo mohon dari sekarang, mohon minta tolong sekali, ya tolong dibuka konsep SPOP-nya. Ya, konsep SPOP-nya dan kemudian nanti bisa dilihat bagaimana isian konsep SPOP tersebut.
apakah memang sudah benar dengan kondisi yang senyatanya atau sefaktanya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, para teman-teman wajib pajak, juga teman-teman AR, ini merupakan satu kemudahan, ya, satu kemudahan bagi kita semua agar apa yang tertulis, apa yang dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak itu memang sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, dengan digabungkannya seluruh pelaporan jenis pajak ke NPWP pusat, maka yang pastinya adalah bahwa data dari neraca yang ada di laporan keuangan Bapak Ibu sekalian akan kami terima juga nanti bersama dengan spot yang akan Bapak kirimkan kepada kami. Sehingga demikian saya minta tolong kepada teman-teman AR, ya, pada saat nanti ada permintaan bantuan pengisian spot dari para wajib pajak, tolong perhatikan juga agar sesuai dengan neraca yang akan dilaporkan oleh teman-teman wajib pajak pada bulan April nanti. Ya, sehingga tidak ada perbedaan nanti di situ. Kemudian sandingkan juga dengan spot yang tahun sebelumnya isiannya. Ya, kenapa? Agar kita tidak ada data yang berbeda. Ya, kalau data berbeda nanti lanjutannya pasti para Bapak Ibu wajib pajak nanti akan dapat surat cinta dari teman-teman AR gitu kan. Kenapa laporan spotnya sebesar sekian, ternyata di neraca lapornya sekian gitu lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini sampai dengan jam berapa kita nanti? Jam 11, Bapak. Sampai dengan kira-kira jam 11 jam 12 lah. Kita bersama-sama ya akan berdiskusi tentang bagaimana cara pengisian spot dengan sistem aplikasi kita yang baru itu di Cortex. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Cortex subdivisi atau subunit pengisian spot lanjut dengan SPPT tidak terlalu banyak masalah sebagaimana tadi disampaikan dalam Bapak Sadat yang mengenai faktur pajak, ya, faktur pajak masih kita coba perbaiki. Mudah-mudahan untuk spot ini tidak terlalu banyak masalah sehingga penerbitan SPPT Bapak Ibu sekalian nanti bisa tepat waktu. Demikian barangkali ya beberapa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat saya yang tidak tepat atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Erdi. Bila Bapak ada agenda, memang harus ada ya Pak ya. Harus mengikuti yang lain. Dipersilakan. Terima kasih Pak Erdi. Saya pamit ya. Terima kasih ya. Oke, bisa. Iya, Pak. Yap. Sini geser aja Mas. Nah ya, Bapak dan Ibu sudah kita dengarkan bersama ya. Jangan lupa untuk waktu pengisiannya adalah 30 hari sejak SPOP PBB itu dikonsepkan oleh kantor pusat dan sudah berada di taxpayer portal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silakan nanti dibuka kembali ya Cortex-nya, utamanya di SPT-nya. Di situ sudah ada tuh SPOP PBB-nya ya Bapak dan Ibu ya. Dilihat lagi ya Bapak dan Ibu ya, karena berarti kalau 30 hari sejak tanggal 1 Februari untuk sektor perkebunan, artinya Bapak dan Ibu sekalian hanya memiliki waktu kurang lebih 10 hari, 14 hari, 12 hari kali ya. 12 hari ke depan untuk bisa melakukan dan menyampaikan SPOP PBB-nya ya Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang nih langsung aja mungkin semuanya pada penasaran ya, sebenarnya apa sih hal baru yang harus benar-benar kita notice nih pada saat pelaporan SPOP PBB, dan mungkin ini juga hal baru untuk teman-teman AR dan penyuluh yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur ya. Seperti apa sih untuk pelaporan SPOP PBB P5L? Dalam hal ini untuk hari ini kita akan mensimulasikan dari sektor perkebunan. Untuk selanjutnya, pemateri kita yang pertama ada penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Cakung, ada Mas Putu yang akan menyampaikan terkait dengan PMK 81 terkait dengan pelaporan SPOP PBB P5L. Mas Putu dipersilakan. Terima kasih Mbak Mita. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama ini terkait dengan PMK nomor 81 tahun 2024. Bapak dan Ibu pasti paham bahwa sudah populer Mbak Mita. PMK ini adalah PMK yang sangat tebal
Kalau kita cetak itu sekitar 642 halaman. Dan ada sekitar 42 peraturan terimbas oleh PMK ini. PMK ini sebenarnya judulnya kan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang kita kenal dengan Cortex. Pada hari ini tentu nggak menceritakan 642 halaman itu ya. Kita hanya membahas tentang sekitaran SPOP. Nah, di tempat saya ini ada 12 slide. Jadi insya Allah kita cepat saja karena saya yakin Bapak dan Ibu menunggu-nunggu teknisnya menginput ke Cortex-nya kan gitu. Jadi kita akan lihat. Nah, ada dua slide berikutnya. Ini pencet ya. Oh, sana ini. Kok nggak mau, Mas? Oke. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu sebenarnya di Perpres Peraturan Presiden 40 tahun 2018 itu mengamanahkan akan diatur ya. Ada sistem yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, Peraturan Menteri Keuangan itu inilah PMK 81. Nah, kemudian terkait dengan SPOP, PBB P5L. PBB P5L yang kita undang hari ini ada 53 perkebunan ya, untuk yang bidang perkebunan. Di sini ada ketentuan yang memang menyebutkan bahwa ternyata tidak banyak ketentuan lain yang tidak diatur khusus di PMK 81 itu masih tetap berlaku gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nanti banyak regulasi yang sebenarnya masih tetap yang lama, hanya perbedaan di bagaimana mekanisme pelaporannya. Ya. Nah, ini kayaknya yang agak seru di sini nih. Ya, slide yang rumit ya. Jadi pelaporan objek ini seperti sudah disampaikan tadi oleh Mbak Mita maupun Pak Ardi bahwa ada waktunya dan ini nggak berubah ya. Jadi Dirjen Pajak ini menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada wajib pajak itu pada di 2 tanggal, yaitu tanggal 1 Februari ya, untuk perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Kemudian di tanggal 31 Maret tahun pajak yang bersangkutan ya, yaitu untuk sektor perhutanan, pertambangan minerba dan sektor lainnya. Jadi untuk hari ini yang kita undang adalah yang di sektor perkebunan saja. Jadi mestinya sudah terima ya, ada di sistem wajib pajak sekalian, tinggal nanti dicek. Nah, SPOP ini yang membedakan dengan yang lama ini SOP ini ada SPOP elektronik yang disampaikan melalui akun wajib pajak. Jadi melalui akun wajib pajak masing-masing nanti cek ulang, mesti ada sudah di sana dan disampaikannya melalui secara elektronik ya, selalu dari. Kemudian apa yang perlu kita garis bawahi ya? Disampaikan paling lama. Ya, paling lamanya di paling ujung itu ya, 30 hari setelah tanggal diterimanya. Bagaimana cara menyampaikannya itu ada 3 kata kunci sebenarnya. Jelas, benar, dan lengkap. Nah, ini yang tadi diingatkan oleh Pak Ardi. Hati-hati untuk wajib pajak tetap menyampaikannya dengan jelas, benar, dan lengkap sehingga tidak ada proses berikutnya. Nanti ada klarifikasi, bahkan bisa usulan pemeriksaan. Oke, lanjut ya, saya yang mencatat sendiri. Nah, ini menjadi menarik ya. Slide ini menjadi menarik karena acara kita hari ini pun sudah di tanggal 20 ya. Sementara 30 hari setelah diterima 1 Februari berarti tinggal beberapa hari lagi. Sehingga rasanya saya ikut menyarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian mungkin nanti sekalian mencoba bagaimana mekanisme penundaan penyampaian SPOP itu. Karena ketika ditunda maka paling lambat akan 7 hari setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir, kita masih punya waktu 7 hari lagi. Jadi disarankan begitu ya Pak Mas Akbar ya. Nanti kalau misalnya kita coba, kita sekalian menggunakan fasilitas ini untuk menunda. Karena kalau misalnya sampai tidak ada penundaan dan sudah lewat, nanti akan ada surat teguran dari kantor pelayanan pajak ya, yang setelah diterima kalau misalnya nggak ada yang 7 hari lagi, nanti kantor pajak akan membuat analisis risiko untuk usulan pemeriksaan dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPOP. Oke. Nah, slide berikutnya sebenarnya terkait 6 jenis ya jadinya ya. 3 P5 tapi satunya L. Jadi perkebunan, perhutanan, ini slide ini yang kita hari ini ya, hari ini. Dokumennya apa aja? Ada dokumen izin usaha perkebunan. Saya pikir ini sudah sangat dipahami lah wajib pajak dan tidak ada perubahan ya.
tidak ada perubahan di PMK ini, tapi ada bintang merah sama bintang hijau ini sebenarnya sama sih, semuanya ada bintang merah dan hijaunya ya. Tidak harus melampirkan jika sudah tidak harus dilampirkan jika pada saat pendaftaran sudah dilaporkan. Kalau yang hijau tidak harus dilampirkan pada surat SPOP jika tidak ada perubahan. Nanti dipastikan ketika kita input, kita buka di SPOP kita, apakah ada perubahan atau ditambahkan. Oke ya. Perhutanan ini ada tapi sekedar informasi ya. Karena yang hadir hari ini adalah perkebunan dan perkebunan saja. Kemudian yang berikutnya adalah minyak gas bumi. Ya, sama juga ya. Ada beberapa dokumen yang mungkin berbeda. Ada peta wilayah minyaknya, ada laporan triwulanan ya. Terakhir sebelum tahun pajak dan bangunan terutang itu dilampirkan juga, demikian juga dokumen kontraknya. Juga pertambangan untuk pengusaha panas dan bumi. Sepertinya wajib pajak kita sebenarnya ada ya Mas yang di luar perkebunan tapi tidak kita undang di kesempatan hari ini, di kesempatan lain. Yang berikutnya ini minerba ya, mineral dan batu bara dan juga lainnya. Syarat-syaratnya disampaikan. Oke. Kemudian dokumen pendukungnya, ini juga di ketentuan lama sudah ada. Jadi jika belum dapat melampirkan seperti yang disampaikan tadi di depan, maka wajib pajak masih bisa dianggap lengkap sepanjang wajib pajak melampirkan pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis itu isinya apa saja? Paling tidak ada 3 ya. 3 yang harus diperhatikan ya. Pertama, pernyataan itu tentu ditandatangani oleh wajib pajak, kemudian mencantumkan jenis dokumen yang belum dilampirkan. Ya. Jenis dokumennya apa? Yang belum dilampirkan jelas. Kemudian dijelaskan alasan mengapa belum dapat dilampirkan. Dan yang ketiga, menyatakan akan menyampaikan dokumen dimaksud ya dalam 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari penyampaian. SPOP disampaikan oleh wajib pajak melalui penundaan dan disampaikan oleh wajib pajak setelah diterbitkan surat teguran. Jadi ada 3 waktu ya, setidaknya ada 3 waktu. Oke, ini jika dokumen belum kita penuhi semua, namun bisa dianggap lengkap dengan surat pernyataan tertulis. Kalau di sistem kita yang baru, tentu pernyataan ditandatangani ini berarti melalui tanda tangan digital ya, dengan kode otorisasi dalam kortek kita. Nah, sekarang ini juga seru nih, yaitu penelitian formal dan penelitian material. Penelitian formal, jadi kalau SPOP dikirimkan nanti oleh wajib pajak, ya, yang hari ini nanti kita coba bagaimana masuk dalam korteknya ya. Jika semua tidak ada masalah, maka terpenuhi syarat formalnya, akan muncul bukti penerimaan elektronik diterbitkan. Jika di ketentuan yang lama sebelum ada Kortex, ini secara manual datang ke kantor pajak ya. Ada berita ketika kelengkap memang syarat-syarat sudah terpenuhi, akan terbit bukti penerimaan. Kalau sekarang BPE, bukti penerimaan elektroniknya. Bagaimana jika tidak terpenuhi? Maka SPOP dianggap tidak disampaikan jika tidak terpenuhi. Yang perlu diperhatikan, kelengkapan pengisian SPT OP-nya itu seperti apa? Karena nggak terpenuhi tadi apa ya? Misalnya dilengkapi dokumen pendukung yang tadi disampaikan di sebelumnya ya. Surat memberitahu, oke itu kelengkapan. Nah jika tidak, maka nanti akan ada klarifikasi. Jadi urutannya begitu ya, Bapak dan Ibu. Makanya kalau gaya belajar sekarang ini beda, Mbak Mita. Ya. Karena disrupsi informasi itu kayaknya sebenarnya informasi sudah terlalu banyak di luar sana. Yang dibutuhkan itu sebenarnya peta dan arah. Jadi Bapak dan Ibu yang penting tahu ini kira-kira kalau gini mesti gimana gitu. Ternyata nanti kalau SPOP nggak lengkap, maka ada proses klarifikasi, ada penelitian material dari kantor kami, ya. Nanti hasilnya ada surat permintaan klarifikasi jika memang harus diklarifikasi, wajib pajak akan menyampaikan klarifikasinya dan bisa menyampaikan surat tanggapan atas permintaan klarifikasi itu. Lalu hasilnya adalah pembetulan SPOP. Nah, pembetulan surat SPOP kan tadi produknya gitu ya. Setelah ada klarifikasi kita jawab, lalu hasil akhirnya bisa kita melakukan pembetulan SPOP ya. Sampaikan sama juga ya, disampaikan paling lama adalah 15 hari, betul ya.
15 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari, berarti 30 ditambah 15. Kemudian jika setelah jangka waktu itu berakhir, surat permintaan klarifikasi kepada wajib pajak yang tadi saya sampaikan ya, ini pengulangan aja. Kemudian SPOP pembetulan disampaikan 7 hari sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi. SPOP pembetulan yang disampaikan wajib pajak melewati jangka waktu di atas, maka SPOP pembetulan tersebut dianggap tidak disampaikan. Ini yang mungkin mesti kita perhatikan. Nah, ini adalah timelinenya. Ini sepertinya akhir dari slide saya ya. Jadi kalau kita bayangkan di 1 Februari atau 31 Maret saat SPOP diserahkan ya, diterima oleh wajib pajak, maka 30 hari penyampaiannya. Nanti ada teguran, maka 7 hari setelah nanti harus ada respon dari penyampaian SPOP-nya 7 hari. Terus pembetulannya sampai dengan klarifikasi nanti 7 hari juga. Nah, mungkin ini yang menjadi panduan kita. Anggaplah ini peta, Jadi peta kita menuju belajar materi SPOP ini adalah ini. Kita jadi tahu kita mesti seperti apa. Nah, detailnya nanti akan disampaikan oleh materi berikutnya, yaitu bagaimana mengimplementasikan dalam Cortex. Mungkin cukup ya Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putu. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bisa di akhir ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi karena malu-malu nih kami mohon izin Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menghidupkan kembali videonya supaya memudahkan kami untuk bisa mendokumentasikan ya Bapak dan Ibu ya. Mohon izin sekali. Boleh dibuka dulu untuk videonya Bapak dan Ibu. Nah ya, boleh yuk kita mau coba berfoto bersama ya Mas Akbar ya, mohon izin. Oke, boleh. Mau touch up dulu boleh. Oke, baik Bapak dan Ibu silakan berikan senyuman yang paling semangatnya, paling bahagianya pada hari ini. Kita hitung 1, 2, 3, silakan. Oke, manis sekali senyumnya. Terima kasih PT Dwi Mitra ya. Oke, kita lanjut ke layar berikutnya ya. Silakan Bapak dan Ibu boleh mohon izin dibuka untuk layarnya. Kita berfoto bersama sekali lagi. Boleh diberikan senyumannya yang paling hangat Bapak dan Ibu. Oh, ini kayaknya WP-nya berganti-ganti nih ya. Tadi PT Tumpuan Mbak-mbak, sekarang menjadi bapak-bapak. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau Zoom bareng-bareng juga nggak apa-apa ya, dipersilakan ya. Oh, memang ada 2. Oke. Baik. Soal ini ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya, walaupun nggak difoto, tetap dinyalakan ya Bapak dan Ibu ya. Supaya kita bisa melihat nih ya, ekspresi dari Bapak dan Ibu dalam menerima materi ini seperti apa. Oh, udah kok. Berarti sudah bisa tersampaikan ya. Kalau masih mikir bingung ya, berarti kita perlu ulang gitu ya Mas Akbar ya. Baik ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Putu tadi ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi lah kalau dengan pelaporan SPOP, PBB gitu ya. Hanya saja memang saat ini kita akan menggunakan Cortex gitu ya. Nah, paling yang perlu digarisbawahi adalah jangan lupa jangka waktunya hanya 30 hari. Kemudian nanti ya Bapak dan Ibu ya, ketika 30 hari itu tidak disampaikan, akan ada surat teguran. Nah, surat tegurannya ini bentuknya seperti apa? Nanti akan by system langsung di Cortex-nya. Ya, jadi selain Bapak dan Ibu ini membuka Cortex untuk bikin faktur ya, Bapak dan Ibu ya, jangan lupa tanda loncengnya itu selalu dilihat ya, notifikasinya ya, Bapak dan Ibu ya. Apalagi nanti jangan lupa untuk SPOP PBB disampaikan kurun waktunya adalah 30 hari sejak tanggal 1 Februari untuk sektor perkebunan ya. Nah, nanti kalau misalnya dalam jangka waktu 30 hari tidak disampaikan, akan muncul surat teguran dan itu otomatis by system ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu diberikan kesempatan dalam kurun waktu 7 hari setelah surat teguran tersebut, Bapak dan Ibu harus sudah menyelesaikan SPOP PBB tersebut. Selain menyelesaikan juga menyampaikan tentunya ya. Kalau sudah disubmit oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam kurun waktu 7 hari tersebut tidak juga ada penyampaian dari wajib pajak,
Nah, nanti akan lanjut ke proses pemeriksaan ya, Mas Akbar ya. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi segala bentuknya kita lakukan by system di sistem Cortex. Nanti kalau misalkan ada kendala, silakan menghubungi di KPP terdaftar ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, pasti sudah nunggu-nunggu nih ya. Gimana sih cara untuk mengisinya di aplikasi Cortex gitu ya. Nah, namun kami mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk secara luring ya edukasinya ya karena satu dan lain hal. Tapi kami coba untuk menggambarkan secara visual ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan penyampaian SPOP PBB untuk wajib pajak di sektor perkebunan. Untuk selanjutnya silakan kami persilakan Mas Akbar untuk bisa menyampaikan materi ini. Ini bisa di next. Cek dulu ya. Baik, oke, terima kasih Mbak Mita atas kesempatan yang diberikan. Saya izin sapa dulu Bapak Ibu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Agus sebetulnya. Kadang lengkapnya Muhammad Agus Syarif Akbar, sesekali dipanggil Agus, Akbar juga nggak masalah. Baik, di sesi kedua ini saya izin untuk menyambung atau meneruskan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Putu terkait dengan bagaimana teknis wajib pajak untuk melaporkan SPOP PBB ini di Cortex-nya. Namun sebelum saya masuk ke slide saya, mungkin saya perlu ini dulu deh, melihat dulu, memetakan dulu kira-kira yang join di sini, Bapak Ibunya apakah dari kantor pusat atau sebagian ada yang dari lokasi kebunnya Bapak Ibu? Bisa kelihatan nggak mungkin yang dari lokasi mungkin bisa coba unmute kalau ada misalkan. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh. Karena seperti kita tahu Bapak Ibu ya, konsekuensi dari pemusatan pelaksanaan hak kewajiban pajak di NPWP pusat sesuai dengan PMK 81 ini menimbulkan aspek yang mungkin secara teknis perlu dimitigasi oleh wajib pajak. Karena apa? Karena itu tadi bahwa akun pelaporannya ya kan menggunakan akun dari NPWP pusat, sedangkan lokasi kebun sendiri ada di lokasi gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga adapun nanti pengisian Cortex karena memang harus diisikan datanya sesuai dengan data di lokasi, baik terkait dengan areanya, terkait dengan bangunannya. Nah, itu artinya kemungkinan nanti Bapak Ibu perlu melakukan kolaborasi ya antara admin yang di kantor pusat dengan yang mengetahui persis kondisi di lokasi perkebunannya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cerita selanjutnya? Karena Cortex ini seperti Bapak Ibu yang sudah gunakan selama hampir 50 hari ini Bapak Ibu ya, 50 hari sudah pakai Cortex tentu tahu bahwa prasyarat untuk penggunaan Cortex ini selain PIC maka harus ditentukan role-nya terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan aspek PBB? Nah, untuk SPOP ini role yang digunakan adalah menyesuaikan dengan role pada SPT tahunan. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu akan memberikan role akses kepada pegawai non PIC di Cortex-nya nanti, silakan nanti ditambahkan aksesnya adalah untuk annual tax return ya. Kenapa? Karena kalau yang lain-lain, kalau yang e-faktur, PPN dan segala macam itu dia tidak nyambung ke SPOP. Yang nyambung ke SPOP adalah laporan SPT tahunan PPh badan. Ya, jadi perlu dicatat juga nanti set role-nya kira-kira seperti apa kayak gitu. Baik, di layar Bapak Ibu sudah terlihat ya, ini tapi sepertinya kalau slide yang awal ini ada sedikit kesalahan karena nanti berikutnya kita akan masuknya ke perkebunan. Gak apa-apa, di sini kelihatannya masih di pertambangan ya. Dan itu pun orang pribadi gitu, gak apa-apa deh. Kita next saja dulu ya. Baik, langkah pertama tentu saja orang pribadi tersebut, baik itu misalkan PIC maupun pegawai yang diberikan role akses tadi yang seperti saya sampaikan, perlu melakukan login ke Cortex-nya, ya kan? Tampilannya juga ini masih tampilan lama sih sebetulnya, tapi nggak masalah. Kita pura-puranya, kalau Bapak Ibu ada yang sekalian mau langsung melakukan login ke aplikasi Cortex yang sebenarnya kami persilakan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disandingkan kira-kira apa yang berbeda antara slide kami dengan tampilan di Cortex ya Bapak Ibu ya.
Oke, ini tampilan awalnya saja. Nah, nanti berikutnya karena SPOP ini tadi memang secara dokumen, ya kan, kalau kita bilang mirip lah statusnya dengan SPT, maka yang diklik menunya adalah menu SPT, atau kalau di versi lama ini itu masih return sheet, submenunya adalah return sheet atau SPT ya. Oke, berikutnya terkait dengan SPOP ini, ya kan, pada dasarnya sudah di auto create Bapak Ibu secara sistem, karena memang tadi dibilang secara ketentuan untuk sektor pertambangan ini seharusnya per tanggal 1 Februari sudah muncul draft SPOP-nya, atau istilahnya DJP memberikan SPOP kepada wajib pajak untuk diisi gitu ya. Tapi kalau memang ternyata di return sheet atau SPT Bapak Ibu sekalian belum ada draft untuk SPOP-nya, maka silakan bisa di-create secara mandiri melalui pembuatan SPOP atau create return sheet-nya. Oke, setelah itu ini sebetulnya di belakang pop-up message-nya itu ada pilihan jenis pajak apa yang akan dibuat, maka silakan cari untuk PBB, ya kan? Setelah diklik jenis pajak PBB, maka akan muncul nih atas wajib pajak tersebut memiliki NOP PBB sektor P5 apa saja. Misalkan izin saat ini di depan tercantum ada salah satu wajib pajak badan memiliki satu NOP, maka silakan dipilih NOP mana yang akan dibuatkan untuk SPOP-nya. Oke, kalau sudah maka silakan pilih periode tahun pajaknya, katakanlah untuk tahun ini tahun pajak 2025. Lalu kita lanjut. Lalu status SPOP-nya apakah ini normal atau pembetulan? Artinya kalau misalkan untuk pembetulan, artinya nanti secara flowchart-nya tadi ngikutin yang disampaikan oleh Mas Putu tadi, apabila terjadi ada verifikasi segala macam sehingga dibutuhkan melakukan pembetulan SPOP. Oke, kalau sudah nanti akan terbentuk satu konsep SPT dengan jenis pajak PBB sesuai dengan tahun pajak dan NOP yang dipilih. Lalu kita klik icon pensilnya. Oke, di sini kita akan melihat bahwa SPOP ini terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu, 1 induk dan 2 lampiran. L7 itu kalau nggak salah untuk area tanahnya, serta yang berikutnya adalah untuk bangunannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita melihat untuk di bagian A, untuk informasi umum ini sudah terprofil untuk NOP serta NPWP-nya Bapak Ibu. Hanya saja untuk NOP asal itu masih free text atau masih bisa diisikan oleh wajib pajak apabila memang NOP yang dikerjakan saat ini merupakan pemecahan dari NOP yang lebih besar sebelumnya. Jadi pada bagian NOP asal ini silakan dimasukkan atau diinputkan NOP asal sebelum terjadinya pemecahan NOP asal tersebut. Ini kali ya Mas Akbar sedikit tambahan, bahwa kalau misalnya Bapak dan Ibu buka kembali, atau saat ini juga sembari ikut Zoom, sembari membuka ya, terkait dengan SPOP PBB-nya, di sini kalau Bapak Ibu menemukan perbedaan alamat, nah ya, perbedaan alamat objek pajak PBB, tidak perlu khawatir, jangan panik gitu ya Bapak dan Ibu, kok alamatnya nggak sama nih dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi untuk perbedaan alamat nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu buka kemudian menemukan hal tersebut gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi proses pemenuhan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Ya, jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya Bapak dan Ibu ya? Karena memang kami mohon maaf sekali terkait dengan migrasi ya dari sistem yang sebelumnya ke dalam sistem Cortex ya. Bahwa kan seharusnya itu yang terbaca adalah alamat di mana objek pajaknya ini ya Mas Akbar ya, NOP-nya. Tapi di dalam sistem masih membacanya adalah alamat dari NITKU-nya atau cabangnya Bapak dan Ibu. Nah, terkait hal ini tidak apa-apa, tidak perlu khawatir karena ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban dari wajib pajak. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya seperti apa Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke kantor pajak untuk menginformasikan ini, nanti bisa dibantu oleh petugas pajak, atau Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan data secara mandiri di taxpayer portal Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya, terkait dengan alamat ini Mas Akbar. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya.
Oke, boleh saya sampaikan juga bahwa secara sistem DJP sebetulnya sudah memigrasikan data SPOP tahun 2024 atau SPOP tahun terakhir sebelum tahun ini itu ke dalam sistem Cortex. Hanya saja pesan dari kami adalah meskipun secara sistem sudah dimigrasikan, tetapi wajib pajak atau Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengecekan, cek dan recheck terlebih dahulu. Artinya jangan sampai tutup mata terus langsung submit ya, tetap harus dicek lagi kayak gitu Bapak Ibu. Terkait dengan pengisian data-data ini. Apalagi kami dalam pelatihan kemarin bagi KPP yang memang sebelumnya belum pernah mengampu jenis pajak BBB, kita tuh baru diperlihatkan isi dari SPOP dan lampiran SPOP itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita kemarin jadi kayak belajar material ya, kayak belajar jualan toko material terkait dengan dinding segala macam, kemudian spesifikasi, luasan, volume dan segala macam itu artinya memang hal-hal yang rigid semacam itu tolong diperhatikan kembali meskipun secara sistem sudah dimigrasikan. Karena seperti yang kita tahu, jangankan yang PBB ya, yang jenis pajak yang sering dipakai kayak PPN, Bupot segala macam itu juga ternyata migrasinya masih memerlukan waktu. Artinya apa? Kalau misalkan memang sudah ada data migrasi pun silahkan dilakukan cek dan dicek. Kalau memang belum dimigrasikan, artinya mau nggak mau Bapak Ibu harus mengisi sendiri secara manual. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin lanjut saja untuk next slide-nya. Nah ini untuk yang data lokasi objek pajak ini, sepertinya kalau Bapak Ibu di lokasi atau di lokasi perkebunan lebih paham ya, kira-kira berada di koordinat mana kebun atas NOP tersebut berada. Nah, ini kalau kita lihat terdiri dari 8 kolom ya, artinya ada 4 kolom untuk lintang, 4 kolom untuk bujurnya. Artinya kalau saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu, kalaupun misalkan sebuah kebun atau objek pajak PBB ini katakanlah bentuknya poligon, tidak beraturan segala macam, maka untuk titik koordinat ini kita gunakan semacam garis apa istilahnya, garis maya, garis acuan yang membentuk persegi atau persegi panjang dari objek PBB tersebut. Titik terluarnya ya, garis bantu titik terluar, misalkan bentuknya nggak beraturan. Nah, Bapak Ibu silakan coba cari titik koordinat terluar dari masing-masing sudut lokasi dari objek pajak tersebut. Nah, itu nanti silakan dimasukkan titik koordinatnya. Untuk alat bantu yang bisa dipakai, kita bisa katakanlah yang sering dipakai familiar oleh wajib pajak, misalkan Google Maps ya. Nah, nanti silakan dicari di Google Maps untuk peta objek PBB-nya itu ada di mana, titik terluar di sebelah kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawahnya kira-kira ada di koordinat garis lintang dan garis bujur berapa. Di sini kita satuannya kita perinci sampai dengan detik ya Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa derajat, berapa menit, berapa detik lintang, berapa derajat, berapa menit, berapa detik bujur. Nah, itu nanti akan membentuk titik koordinat dari objek PBB yang Bapak Ibu administrasikan. Oke. Lalu untuk desa atau kelurahan, Jangan sampai ngetaknya beda ya Mas Akbar. itu tadi. Apalagi nyebrang pulau. Iya, apalagi sektor perkebunan tapi adanya di Samudra Hindia. Nah, itu ya Bapak dan Ibu ya. ya, Jadi bisa kok kalau misalnya buka Maps terus ada ya kita klik gitu nanti muncul lintangnya. Iya. Garis kalau di pelajaran geografi dulu garis astronomis ya. Lokasi astronomisnya gitu. Nah, tadi makanya saya di awal saya sempat tanya apakah ada Bapak Ibu sekalian yang join di Zoom ini dari lokasi, karena tadi kemungkinan misalkan kalau yang join dari kantor pusat belum tentu juga memahami kira-kira lokasinya ada di mana, biar nanti presisi kayak gitulah. Tapi kalau sudah termigrasikan maka Bapak Ibu cukup melakukan cross check saja apakah betul lokasi ini yang dimaksud seperti itu. Oke, lalu berikutnya terkait untuk desa kelurahan, sepertinya memang dia udah terprofil ya dari lokasi atau data tahun sebelumnya. Kalau akan kita next, baik ini masih di halaman induk SPT Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang di lampiran ini, seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa lampiran yang disyaratkan ya kan. Kalau nggak salah yang pertama itu terkait dengan aspek legalnya, surat izin usahanya, termasuk SIUP dan segala macam. Lalu yang kedua itu berupa terkait dengan peta ya. Oh ya, ada satu titipan juga Bapak Ibu bahwa untuk memudahkan kami DJP dalam melakukan penelitian data,
mohon apabila Bapak Ibu akan menyampaikan lampiran berupa peta usaha gitu kan, peta tahun usaha itu dalam bentuk filenya SHP kalau nggak salah. Nah, jadi agar nanti DJP lebih mudah dalam melakukan penelitian atau klarifikasi ya. Jadi bukan peta dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Khusus untuk lampiran yang peta digital mohon disampaikan dalam attachment SHP yang nanti dia di kompres dalam bentuk RAR atau zip. Kalau nggak salah RAR ya, karena nanti di file lampiran ini yang bisa diupload hanya hanya tertentu, artinya hanya PDF dan RAR itu tadi. Jadi yang file peta digital berupa SHP silakan dikompres dulu dalam bentuk RAR, baru nanti di attach ke dalam lampiran di SPO di Indo SPOP ini. Oke, lalu untuk bagian C dan D akan terprofil berdasarkan lampiran sesuai dengan lampiran tanah dan atau lampiran bangunannya. Oke, kita lanjut. Oke, dia ini untuk lampiran 1 ini terkait dengan area tanahnya Bapak Ibu ya. Oke, area tanah ini yang pertama kita akan melakukan pengisian atau kalau sudah terisi dilakukan pengecekan terkait data IUP-nya atau SHGB-nya. Oke, di sini contohnya misalkan surat izin usaha perkebunan tahun 2015 ya kan, dengan luas yang di IUP itu adalah 300.000 meter persegi. Oke, untuk diisikan atau untuk ditambahkan misalkan itu silakan klik tadi icon tambahnya di sini, lalu bisa ditambahkan dengan item yang diisi berupa jenis izin atau haknya, lalu ada nomor izin atau haknya, serta tanggal dari nomor izin atau hak, luas dan keterangan yang diperlukan. Oke, kemarin pada saat pelatihan izin Bapak Ibu kita coba kembali ke slide ini. Ada satu hal yang perlu menjadi catatan bahwa sepertinya dalam konteks ini untuk data IUP atau HGU ini dia ada sedikit bug atau hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu adalah di bagian luas Bapak Ibu. Di bagian luas ini sepertinya kalau Bapak Ibu memasukkan HGU di dalam izin itu nanti akan terakumulasi. Contoh misalkan di sini adalah IUP-nya adalah 300.000 meter persegi, sedangkan yang di HGU kan katakanlah hanya 200.000 meter ya. Artinya kan harusnya kan 200.000 itu bagian dari 300.000 ya. Tapi kalaupun nanti ternyata di korteks terakumulasi di bagian total luas itu bisa diabaikan saja karena itu adalah bug dari aplikasi yang kemungkinan nanti kita udah coba eskalasikan hal ini, seharusnya ke depan nanti akan diperbaiki atau katakanlah luas totalnya itu tidak akan terakumulasikan lagi. Oke, kita tadi sudah masuk ke sini ya. Berikutnya adalah terkait dengan pengisian data areal di luar berdasarkan IUP. Sepertinya tadi Bapak Ibu yang di lokasi kebun sudah lebih memahami ya, artinya terkait dengan data-data area di luar berdasarkan IUP tadi yang merupakan satu kesatuan kira-kira apa saja. Kalaupun nggak ada silakan bisa dikosongin, kalau ada maka harus ditambah di bagian nomor 2 ini. Kemudian nomor 3-nya adalah data plasma ya kan. Bapak Ibu silakan melakukan pengisian data plasma atau kalau di sini katakanlah bagian yang digunakan oleh masyarakat ya jika ada. Oke, kemudian nomor 4-nya adalah data rinci wilayah administrasi. Ini sepertinya sudah langsung ngambil datanya dari NOP Bapak Ibu, sehingga ketika nanti Bapak Ibu menambahkan NOP-nya, itu nanti akan langsung terisi letak wilayah dari NOP tersebut, meliputi provinsi, kabupaten, kota, sehingga nanti untuk luasnya sendiri juga langsung, dan KPP-nya pun kita nggak tahu kalau misalkan dulu itu kan masih di KPP lokasi ya, nggak tahu kalau sekarang di Kortex apakah masuk di KPP NPWP pusatnya atau bagaimana. Oke. Oke, mungkin di bagian ini Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan pengisian data rinci wilayah administrasi area izin usaha yang tadi saya bilang meliputi provinsi sampai dengan kota kabupaten. Lalu berikutnya adalah di bagian huruf B, ini adalah penjelasan data area yang dikenakan PBB atau yang menjadi objek dari PBB, meliputi area produktif, area belum produktif, ya kan, serta area yang tidak produktif dan lain-lain. Kita akan coba cek satu persatu untuk area produktif ini, ya kan. Di sini dibilang untuk area produktif ada beberapa field yang harus diisi.
meliputi nama kebun, ya kan? Kemudian divisi afdeling, kita pendekatan redaksinya kemarin kalau nggak salah afdeling itu seperti kafling ya, di atas blok itu kan ada kafling, lalu meliputi ada juga bloknya, lalu jenis tanamannya ada tanaman kelapa sawit, ada tanaman kelapa dalam dan lain-lain, nanti silakan disesuaikan dengan jenis kelapa atau jenis perkebunan yang Bapak Ibu administrasikan. Ada juga tahun tanamnya, serta kontur tanahnya apakah dia datar atau berbukit, jenis tanahnya, tanah mineral, lahan mineral, gambut, dan sejenisnya, kondisi jalan. Ini artinya semua self-assessment-nya, meskipun kita bilang pada dasarnya PBB itu masih jenis pajak official assessment, tetapi untuk pengisian SPOP-nya ini, maka Bapak Ibu secara self-assessment diminta untuk mengisikan secara faktual kondisi yang sebenarnya. Ya, jarak ke pabriknya, ada atau tidaknya parit, kemudian tingkat produktivitasnya gitu kan, berapa ton dalam 1 tahun, serta luas dari area produktif itu sendiri. Berikutnya, setelah area yang sudah produktif, maka ada juga area yang belum produktif. Pendekatannya apa? Kita bisa melihat apakah area ini yang belum ditanami, apa belum digarap, atau area dalam persiapan. Nah, ya tadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ngisi SPOP, sepertinya ini udah khatam lah ya. Terkait dengan area-area ini kayak gitu ya. Lalu berikutnya nomor 3, area yang tidak produktif. Nah, area yang tidak produktif ini meliputi sebentar, ada yang ketinggalan. Oke, untuk yang area yang belum produktif, pengisiannya kurang lebih hampir sama, tetapi ada data luasan area yang belum diolah, area yang sudah diolah tapi belum ditanamin, serta luas area pembibitan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan kira-kira apakah area-area ini ada di dalam kebun Bapak Ibu sekalian atau tidak. Kalau misalkan ada, diisi luasannya, kalau misalkan nggak ada maka bisa diisi angka 0. Next tadi meliputi area-area yang tidak produktif, area pengaman, emplacement, serta jumlah area dari akumulasi data di atas. Bagian dari lahan perkebunan untuk yang area tidak produktif, kita definisinya mungkin bagian dari lahan perkebunan yang tidak menghasilkan produksi dan tidak digunakan langsung untuk usaha. Untuk konteksnya di lapangan seperti apa, saya yakin Bapak Ibu pasti lebih tahulah ya kira-kira di bagian kebunnya Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam kategori area tidak produktif ini, area apa saja. Lalu untuk area pengaman, ini adalah lahan yang digunakan sebagai buffer zone atau zona penyangga untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan usaha. Serta terakhir adalah emplacement, yaitu area yang dalam perkebunan yang digunakan untuk infrastruktur dan fasilitas penunjang. Oke, nanti diisikan sesuai dengan data yang sebenarnya Bapak Ibu ya, benar, lengkap, dan jelas tadi. Oke, lalu berikutnya karena tadi di bagian B itu adalah area yang menjadi objek, maka di bagian C, Bapak Ibu perlu mencantumkan apabila ada area yang tidak dikenakan PBB. Kita referensinya ada di Undang-Undang PBB, yaitu bisa berupa area yang termasuk dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Kalau nggak salah saya tadi bagi sempat lihat itu berupa diantaranya adalah lahan untuk fasilitas umum, kemudian digunakan di luar oleh selain subjek pajak itu sendiri, kemudian ada juga lahan yang digunakan oleh perwakilan negara asing atau organisasi asing secara timbal balik dan sejenisnya. Nanti Bapak Ibu bisa referensi ke Undang-Undang PBB dan perubahannya. Itu silakan diisikan apabila ada, kalau nggak ada maka silakan diisikan angka 0. Oke, kita masuk ke lampiran kedua Bapak Ibu, L7. Kalau tadi kita bicara area tanahnya, sekarang terkait dengan bangunannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita kemarin belajar hal-hal yang dijual di toko material ini kayaknya Mas Uto ya. Yang kita bahkan baru tahu gitu kan istilah-istilahnya gitu apa saja gitu kan, mulai dari lantainya, dindingnya, ya kan, atapnya, segala macam. Nah, saya kira kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa ngisi SPOP sudah tahulah ya ini kira-kira apa saja gitu kan. Mulai dari kelompok 1, ada kelompok 2 dan sejenisnya. Kalau kelompok 1 di sini catatannya adalah bangunan spesifikasi umum yang berada di kawasan perkebunan. Oh sorry, ada perbedaan ya. Oke, ini harusnya kita koreksi bahwa untuk kelompok 1 ini adalah bangunan spesifikasi umum. Artinya spesifikasinya mungkin tidak khusus untuk jenis usaha perkebunan ini gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita
untuk materi yang itu akan kita koreksi lah untuk yang kelompok 1 ini. Di situ kalau nggak salah ada perkantoran dan lain-lainnya, silakan Bapak Ibu isikan kalau misalkan belum ada data migrasinya, ataupun kalau sudah termigrasi sekali lagi bisa dicek dan recheck biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, lalu kelompok yang kedua itu di sini juga kayaknya masih salah juga. Kelompok 2 ini adalah tadi kebalikan dari kelompok 1. Kalau kelompok 1 adalah bangunan umum, maka yang kelompok 2 adalah bangunan dengan spesifikasi khusus yang berada di kawasan perkebunan. Ya, di sini harusnya drop down listnya masih banyak nih, ada power generator dan lain-lain, ada cerobong, conveyor itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi di kebunnya masing-masing. Lalu berikutnya ini adalah untuk penjumlahan saja terkait dengan lampiran SPOP bagian bangunan ya. Bagian bangunan kelompok 1 dan kelompok 2 dijumlahkan, sepertinya udah otomatis ya. Dan ini nanti akan lari ke induk SPOP bagian C2. Kalau tadi kan yang area tanah C1, kalau yang bangunan ke C2. Oke, kemudian ini kita balik lagi ke induk SPOP-nya. Tadi kan untuk C1 itu buminya atau tanahnya adalah katakan misalkan 185.000 meter persegi, bangunannya 2.000 meter persegi, ya kan? Kemudian berikutnya kita akan memasukkan lampiran seperti yang tadi saya sebutkan, ada laporan perkembangan bisnis, ada peta tahun tanam dan surat pernyataan dan dokumen juga di atasnya tadi ketutupan. Oke, 4 dokumen ini apabila memang sudah siap silakan dilampirkan keseluruhan. Atau kalau misalkan tadi dibilang memang ada yang belum siap untuk dilampirkan, maka Bapak Ibu silakan buat surat pernyataan. Pesan sponsornya tadi untuk peta tahun tanam, mohon bisa menyampaikan dalam bentuk SHP yang dikompres dalam RAR atau zip, baru bisa diunggah ke dalam core text-nya Bapak Ibu ya. Oh ya, peta digital harusnya, betul Pak. Nah, SHP, oke. Lalu setelah masuk ke bagian lampiran terakhir silakan dicek dulu untuk pernyataannya, dibaca. Kalau memang sudah benar lengkap jelas silakan centang, dan terakhir masukkan tempat pelaporan SPOP ini serta jabatan dari si pelapor, katakanlah direktur kalau dicontoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi slide yang saya sampaikan. Intinya yang disampaikan adalah terkait dengan teknis untuk Cortex ini. Bapak Ibu perlu memastikan kira-kira apakah akan didelegasikan kepada selain PIC atau tidak. Kalau memang didelegasikan kepada selain PIC, silakan gunakan role-nya adalah SPT tahunan PPH Badan, ya kan. Lalu tadi untuk pengisiannya mungkin perlu kolaborasi ya antara kantor pusat serta di bagian kebun atau di site-nya masing-masing. Sepertinya dari saya demikian saja Mbak Mita, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu bagaimana? Kayaknya ada yang garuk-garuk, apakah pusing atau gimana? Tapi ini merupakan suatu hal yang ini ya, sudah biasa tentunya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, kami buka boleh melalui kolom chat atau bisa langsung menggunakan raise hand ya di masing-masing layar Bapak dan Ibu. Di sini juga sudah ada penilai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Jadi kalau misalnya mau menanyakan tidak hanya terkait tentang mekanisme pelaporannya gitu ya, boleh Bapak dan Ibu dipersilahkan ya. Boleh dari wajib pajak, boleh dari AR-nya juga boleh, atau dari penyuluhnya. Atau mungkin sudah paham sepertinya ya. Ada yang sudah pernah mencoba untuk melaporkan SPOP ini Bapak Ibu? Sudah mencoba dan sukses. Nah, satu jadi success story ya. Iya. Mungkin dari ini kali ya. Dari Agronusa Abadi dengan Bapak Rizky. Silakan Bapak, boleh dinyalakan videonya. Iya, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Suaranya kedengeran nggak Bu?
Kedengaran Bapak? Oh iya. Ya izin Bu, mau bertanya sih Rizky dari PT Ana. Ada dua pertanyaan. Siap. Pertama itu yang di data lokasi objek pajak Bu, yang di awal, yang di bawahnya lintang itu sama titik koordinat. Itu kan si desa, kelurahan, kecamatan itu kan terisi otomatis Bu ya. Nah sedangkan itu dari SPOP tahun lalu tuh nggak sama. Nah itu tuh gimana Bu kalau yang itu? Terus yang kedua terkait yang L1 bagian 4 yang tadi ada KPP-nya itu kan awalnya yang case itu NOP-nya Bu, tapi nggak ada terisi wilayah sama KPP-nya. Nah itu KPP-nya itu mengikuti NOP lokasi atau NPP pusatnya Bu, seperti itu. Terima kasih. Ah, Baik, oke, terima kasih Pak Rizky ya dari Agronusa Abadi. Izin tadi mungkin apakah terlanjur atau gimana? Jadi kita ada disclaimer Pak di awal bahwa apabila ditemukan perbedaan alamat objek pajak di Cortex ini ya kan dengan kondisi sebelumnya, maka tadi disampaikan oleh Mbak Mita itu secara umum tidak memengaruhi tidak secara materi ya tidak memengaruhi keabsahan dari SPP itu sendiri karena memang kita bilang tadi ada perbedaan cara penentuan lokasi di Cortex ini karena apa? Karena di Cortex sepertinya dia mengambil lokasi dari alamat cabang katakanlah alamat kantor cabang ya bisa jadi misalkan kantor cabangnya di kelurahan atau desa ini ternyata kebunnya di desa sebelah. Nah, kan bisa terjadi seperti itu ya. Nah, ini kalau arahan dari kantor pusat, itu dari kantor pusat itu tidak masalah, bisa diabaikan, sorry bukan bisa diabaikan, tapi secara materi tidak memengaruhi keabsahan pelaporan SPOP. Akan tetapi kami sarankan juga wajib pajak untuk bisa melakukan perubahan data dari objek pajak itu sendiri, baik melalui KPP atau dilakukan secara mandiri di akun Cortex masing-masing. Gitu ya Mbak Mita ya? Iya. Oke. Lalu berikutnya adalah terkait dengan KPP ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa di data rincian wilayah administrasi ini di apa namanya kalau nggak salah ini masih di itu ya bagian lampiran 1 ya lampiran 1 angka 4 ada kolom KPP. Kalau di slide kami Bapak izin sepertinya ini masih menggunakan sebentar ada itunya ada nggak ditanya lagi slide-nya tadi halaman 17. Nah ini ya di bagian kanan kelihatannya KPP Singkawang. Nah cuma kita nggak tahu apakah memang objek pajak atas wajib pajak yang kita jadikan contoh ini memang pusatnya di Singkawang atau sebetulnya hanya cabang saja di Singkawang sehingga terbacanya seakan-akan KPP administrasinya Singkawang. Kita belum cek Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah sempat melakukan pengecekan di SPOP-nya masing-masing bisa menjawab juga apakah KPP-nya di Jakarta atau di lokasi kebun kayak gitu. Tapi sejauh ini belum ada isu bahwa hal ini memengaruhi secara materi ya Mbak Mita ya. Jadi artinya kalau memang sudah di situ terprofil dan tidak bisa diedit ya mau gimana lagi gitu kan artinya diabaikan saja. Tetapi kalau misalkan bisa diedit pun saya kira mungkin untuk KPP yang memang karena memang saat ini kewajiban hak dan kewajiban pajaknya itu dipusatkan di KPP NPWP pusat, maka kalau misalkan pun itu bisa diedit, silakan edit menggunakan NPWP dari KPP pusatnya. Seperti itu Pak Rizky, tanggapan kami sebentar ini. Oke, siap. Makasih Pak. Sama-sama. Baik, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain boleh. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, di sini juga ada penilai ya Bapak dan Ibu ya dari Kanwil DJP Jakarta Timur. Jadi kalau misalnya terkait teknis gimana sih untuk ininya gitu ya, Mas Akbar ya, boleh ditanyakan ya Bapak dan Ibu ya, dipersilakan. Boleh melalui kolom chat atau bisa raise hand juga melalui layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Silakan ya Bapak dan Ibu ya, bisa dari AR-nya boleh Bapak dan Ibu atau misalnya teman-teman rekan-rekan penyuluh. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kayaknya karena udah terbiasa mungkin ya Mas Akbar ya. Atau mungkin dari wajib pajak yang mengikuti kegiatan hari ini, sudahkah ada yang bersiap untuk melaporkan nih Bapak dan Ibu? Akbar boleh di yuk. Valeri. Dari apa ya? Coba
Mungkin dari PT Borneo, Borneo Indah Marjaya. Selamat siang, Ibu Ria. Iya, siang, Bu. Ya, untuk SPO PPBB-nya sudah Ibu, sudah dilaporkan atau bersiap untuk melaporkan? Oh, baru mau dilaporkan nih, Bu. Soalnya kendala korteksnya juga sekarang masih muter-muter, Bu. Oh Kita ya, belum bisa ya. masuk korteks. Gimana ya, Bu? Aduh. Tapi jangan lupa untuk pelaporannya tetap dari PIC ya, Bu ya. Iya, Bu. Tapi kemarin sudah coba dibuka, Ibu. Sudah, Untuk Bu, sudah dibuka. Sudah coba dibuka, oh, Bu. untuk datanya sudah ada belum, Ibu? Apa memang harus menginput sendiri? Datanya sih kalau saya lihat udah ada ya, Bu. Kita cross-check sama yang tahun lalu ya, Bu, ya, paling. Sama submit kelengkapan datanya doang sih, Bu. Oh, Cuman berarti ya itu, kita kendalanya masuk korteksnya itu susah banget nih, oh Bu, ya. Pak. Aduh, kalau itu juga gimana ya Mas Akbar? Ya, kita kan juga maunya tepat waktu ya, Bapak Ibu. Cuman memang korteksnya ini susah banget untuk dibukanya, untuk diaksesnya. Baik, mungkin ya kami mohon maaf sekali ya Ibu ya atas ketidaknyamanannya ya Bu ya. Tapi secara garis besar karena sudah membuka tidak ada masalah ya Bu ya. Maksudnya tidak ada yang tidak mengerti apalagi tadi terkait dengan lintang gitu ya Bu ya. Penentuan titik koordinat karena sesuai dengan cerita dari penilainya ini ketika misalnya beliau mau melakukan visit ke tempat gitu ya. Banyak sekali wajib pajak itu yang tidak apa ya ngetek gitu ya ibaratnya ya. Asal dia ngetek. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada yang ngeteknya sampai Malaysia sana gitu kan. Ya bingung. Kemudian ada juga yang di samudra mana gitu ya. Jadi kami mohon sekali Bapak dan Ibu ya terkait dengan tagging untuk lokasinya itu menentukan lintangnya itu dimohon sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Akbar ya ada di titik terluar. Tapi ya terluarnya bukan kelempar ya maksudnya ya. Gak jauh-jauh banget gitu. Paling itu ya. Berarti sejauh ini tidak ada masalah ya Ibu ya? Hanya korteksnya. Iya, Oke, baik. Jadi untuk antisipasi mungkin bisa dicoba untuk permohonan perpanjangan SPOP-nya ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena tadi mengantisipasi kalau sampai jatuh tempo ternyata belum bisa, setidaknya masih bisa bernapas 7 hari ke depannya gitulah. Betul. Ya, oke. Berarti, maaf Bapak Ibu, permohonan perpanjangannya itu lewat korteks juga atau bisa dikirim ke kantor pajak? korteks. Lewat korteks atau Oh, lewat korteks juga. bisa nggak? Oh iya, boleh. Mau dicoba. Bentar ya, kita coba. Iya ya Mbak Mita. Harapannya memang kegiatan kita pada hari ini paling tidak di tengah hiruk pikuk kita dengan korteks ya kita tetap harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan SPOP ini mungkin begitu ya jadi nanti teman-teman bisa disampaikan ke timnya di masing-masing siapa PIC atas SPOP ini jangan sampai Iya, kelewat gitu betul. kan di tengah Iya. tadi curhatannya katanya kan PPN masih bermasalah pasal 21 tapi jangan sampai untuk yang PBB ini kelewat mungkin itu Mbak Mita ya. Ini kita coba apa Mas? Simulasikan untuk permohonan perpanjangan. Ya, kita akan coba simulasi penundaannya. Depositnya. Itu datang. Nggak apa-apa. Tapi kita wajib pajak. Bukan aja, contoh. Enam. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke login atau taxpayer portal masing-masing. Tentunya dari login PIC-nya dulu, baru impersonate. Ya, betul. Ya, jangan lupa. Ya. Karena kalau misalnya ini
kalau yang di sini tidak perlu dihiraukan saja ya Bapak dan Ibu ya, karena ini untuk simulasinya. karena ini hanya dummy ya Bapak dan Ibu Betul. ya. Jadi silakan nanti untuk permohonannya tetap login pertamanya adalah PIC-nya, kemudian nanti impersonating ke WP badannya atau PKP-nya, kemudian pilih yang layanan wajib pajak, kemudian layanan administrasi dikesampingkan ya, buat permohonan layanan administrasi ya. Ketika itu diklik, silakan nanti di kolom search-nya itu bisa dituliskan atau diketikkan SPOP. Ya, nanti akan muncul seperti ini nih, Bapak dan Ibu. AS.08 pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT dan SPOP. Tinggal dipilih nih, mau yang tahunan atau SPOP, berarti pilihnya yang AS. Kalau yang 01 dia untuk SPT tahunan PPH, yang 02 adalah untuk SPOP PBB. Jadi yang 02 ya. Ya, jadi pilihnya yang 02. Nah, itu tinggal nanti dikirim. Ya. Bisa, karena memang bukan PIC. Sekali lagi ini dummy ya Bapak dan Ibu ya. Dan loginnya belum dari PIC. Mekanisme yang seperti sekarang, impersonate. Makanya error. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau bisa kira-kira mungkin kayaknya belum bisa nih untuk lapor gitu ya. Silakan untuk mengajukan perpanjangan waktu. Jangan lupa perpanjangan waktu itu juga hanya 7 hari. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu, silakan. Balik yang tadi lagi. Boleh, Bapak dan Ibu, silakan sekali lagi nanti untuk ketika misalnya wajib pajak tidak bisa menyampaikan atau misalnya terlewat surat teguran, otomatis itu by system ya Bapak dan Ibu ya. Jadi langsung tersedia di Kortek Bapak dan Ibu sekalian. Waktunya 7 hari setelah surat teguran tersebut Bapak dan Ibu tidak menyampaikan, otomatis SPOP PBB-nya akan naik ke pemeriksaan ya, Sakbar ya. Gitu mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom chat, mungkin boleh kalau misalnya ada di kolom chat, ada nggak? Nah, sepertinya semuanya udah paham ya. Ngelotok. Nah, udah ngelotok nih kayaknya. Cuma memang masalahnya adalah di sistem Cortex yang belum stabil. Mungkin dari teman-teman penilai ada yang mau ditambahkan titipan? Ini sini. Depan. Sini berarti nggak kelihatan. Nggak kelihatan Mas. Kelihatan ya? Iya, kelihatan naik. Udah aja. Ya. Apa pernah ngomong? Dan Ibu ya boleh loh sebenarnya bertanya mumpung ada teman-teman dari penilai ini ya. Mungkin ada tambahan Mas Ari, silakan. Kalau mungkin ya selamat siang Bapak Ibu. Kalau mungkin dari penilaian sebenarnya tidak ada catatan-catatan ini penting. Mungkin tadi ada beberapa keterangan di slide tadi yang Mas Akbar sampaikan tadi. Mungkin ada beberapa keterangan yang mungkin agak kurang pas. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Tadi mengenai definisi areal produktif, apa yang masuk di areal produktif, areal belum produktif, itu saya yakin sudah paham semua. Cuma tadi keterangan di slide-nya mungkin ada sedikit kurang pas. Jadi kayak keterangan di bangunan yang kelompok 1 itu bangunan apa? Kalau kita sudah memahami beberapa tahun ini mungkin sudah paham ya untuk urusan SPOP PBB ini bangunan kelompok 1 itu yaitu bangunan umum, contohnya mungkin perumahan, kantor, mungkin gudang, pabrik itu masuk di situ. Kalau yang bangunan kelompok 2 itu bangunan yang punya spesifikasi khusus. Kalau mungkin di pabrik kelapa sawit di PKS itu contohnya mungkin konveyor, chimney, terus silo itu masuk ke bangunan kelompok 2. Mungkin itu catatan dari kami dari tim penilai. Tadi catatan ada beberapa yang kurang pas di slide-nya.
Mungkin Bapak itu terima kasih. Mungkin itu dari tim penilai. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan teknis mengenai ini, yang mengenai untuk yang dinilai atau apa, silakan disampaikan. Ini ada pertanyaan ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya untuk titik koordinat. Kalau misalkan udah di-input sesuai dengan lokasi kebun, tapi nampil di korteks dengan kelurahan dan kecamatan berbeda, itu bagaimana ya Bapak Ibu ya? Tapi untuk kabupatennya sudah benar, mau dicoba diubah tapi tidak bisa diedit. Oke, boleh tampilkan slide show-nya lagi Mas Akbar, halaman 12. Nah, halaman 12. Nah, ini ya. Baik, pertanyaan dari Tumpuan. PT Tumpuan ya. Tumpuan. Oh, ya. PT Tumpuan sepertinya relate dengan slide 12 ini. Artinya kalau kita bilang titik koordinat di bagian atas sebetulnya bisa diedit Bapak Ibu. Sedangkan nama desa atau kelurahan tadi ini sebetulnya terkait dengan konteks alamat objeknya yang dibilang di awal kemungkinan berbeda. Seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk yang data desa atau kelurahan dia tidak bisa diedit, pengeditannya lewat perubahan data wajib pajak di profil korteksnya Bapak Ibu. Sedangkan kalau untuk titik koordinat setahu saya dia pasti harus bisa diedit karena kan memang tadi kalau belum dimigrasikan ya diisi manual oleh wajib pajaknya. Seperti itu Mbak, minta mungkin jawabannya. Jadi tidak apa-apa ya Mas ya, Ya, nanti kalau yang di silakan. bagian desa kelurahan nanti diperbaikinya atau diubahnya lewat perubahan profil wajib pajak sub menunya untuk perubahan objek pajaknya. Iya. Begitu ya dari PT Tumpuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi boleh atau dilanjut dengan raise hand juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang atau ragu-ragu. Boleh Bapak dan Ibu yang lainnya atau mungkin rekan-rekan dari AR atau penyuluh yang ada di KPP boleh ya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Mumpung di sini kita juga bersama dengan para penilai di Kanwil DJP Jakarta Timur. Adakah yang raise hand lagi? Boleh di view galerinya Mas Akbar. Atau mungkin sudah cukup kali ya Bapak dan Ibu ya. Sudah memang karena ini sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan sebagaimana pelaporan SPT tahunan ya Bapak dan Ibu ya. Ngomongin SPT tahunan jangan lupa ya Bapak dan Ibu ya untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret ya. Jadi kalau bisa sekarang kenapa harus menunggu nanti ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Baik mungkin jika tidak ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Ramli dan Bu Tita. Bu Tita nggak ada, Pak Ramli ada tambahan Pak? Oh boleh silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mungkin sekedar tambahan informasi bahwa ini kan memang ada perubahan tahun 2025, di mana sebelumnya itu sudah disampaikan tadi bahwa administrasi PBB P5L sebelumnya ada di KPP tempat WP cabang, sekarang ada di KPP tempat domisili WP pusatnya, sehingga ini mungkin ada beberapa kendala. Kami harapkan kalau misalkan ada kendala, misalkan tadi terkait dengan korteks atau yang lain bisa disampaikan kepada AR atau penyuluh atau kepada kami di Kanwil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini memang tadi ada perubahan yang mengakibatkan ada pembaruan tersebut untuk proses pelaporan pengembalian spot dari masing-masing WP kepada KPP melalui korteks ini dipantau oleh Kanwil dan kantor pusat. Jadi kami harap Bapak dan Ibu bisa segera untuk menyampaikan spot tersebut sebelum batas waktu berakhirnya pada tanggal 30 hari atau 30 hari setelah tanggal 1 Februari. Itu saja mungkin Mbak Mita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramli. Ini masih mohon izin ada melanjutkan pertanyaan tadi ya.
maksudnya dari PT Tumpuan nih terkait dengan tadi apa namanya titik koordinat dari lokasi kebun kemudian berbeda dengan misalnya alamatnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk angka koordinatnya sudah dicoba input sesuai lokasi kebunnya. Tapi yang terbaca di Kortek tidak sesuai dengan kelurahan dan kecamatannya Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Akbar, tidak apa-apa. Jadi memang kalau titik koordinatnya itu kan masih bisa diedit ya Bapak dan Ibu ya. Cuma untuk kelurahan dan kecamatan dan sebagainya itu seperti sudah otomatis ya, Mas Akbar ya. Migrasi dari Bisa jadi alamat tersebut itu migrasi dari data yang sebelumnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mohon maaf memang ya Bapak dan Ibu ya, atas alamat yang tersedia di Cortex, atas NOP tersebut apabila tidak sama dengan yang sebenarnya gitu ya Bapak dan Ibu, tidak perlu khawatir itu tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, konsekuensinya apa kalau misalnya apa namanya alamatnya itu berbeda? Hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak, silakan bisa mengkonfirmasi ke KPP untuk dibantu atau Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan data secara mandiri melalui taxpayer portal Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi memang kalau koordinatnya itu kami minta tolong benar-benar menggambarkan lokasi kebunnya ya, bisa di teks dari titik terluarnya gitu ya penggambarannya ya. Nanti kalau misalnya desanya, kecamatannya, kelurahannya itu tidak sama padahal udah dicari nih ini udah sesuai nih, tapi kok yang ini tetap aja nggak sesuai dengan lintang yang kita tag gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu khawatir ya Bapak dan Ibu ya. Tidak apa-apa. ini migrasi, data migrasi kalau ini kan diisi sendiri. Bedanya kalau kita ngisi dia benar, ini nggak akan mengubah di sini. Jadi walaupun kita misalnya ngeklik nih lintangnya 6 sekian sekian detik sekian gitu ya. Terus yang muncul itu kelurahan, kecamatan itu beda. Padahal udah ngekliknya benar gitu. Bisa saja data yang muncul itu adalah data migrasi dari yang sebelumnya gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu ya ada PT Tumpuan, ada mungkin yang mau dikonfirmasi nggak apa-apa kalau misalnya mau open video gitu ya, ngobrol nggak apa-apa loh. Tadi ada 2 ya kayaknya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Silakan nggak apa-apa kalau misalnya ada yang masih dibingungkan sebelum melakukan penyampaian SPOP PBB-nya. Karena memang isunya itu seputar alamat ini yang Mas Akbar ya, yang nggak sama gitu. Itu saat ini. Ya, mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah ya, cukup ya, Mas. Ada yang mau ditambahkan, Mas Putu? Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kalau tidak ada hal lagi yang ditanyakan, semoga apa yang kita bagi kepada Bapak dan Ibu hari ini ya memberikan tambahan pengetahuan untuk Bapak dan Ibu sekalian, bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Jangan ragu untuk melaporkan SPT tahunan dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau sudah dapat bukti potong langsung aja lapor SPT tahunan. Kalau bisa sekarang, kenapa mesti menunggu nanti? Nah, untuk SPOP PBB-nya jangan lupa paling lambat adalah 30 hari sejak sudah disampaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Silahkan dibuka kembali taxpayer portalnya di surat pemberitahuan. Silahkan untuk diisi maksimal 30 hari. Kalau misalnya memang dirasa 30 hari itu kurang bagi Bapak dan Ibu sekalian, silakan untuk melakukan penundaan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika 30 hari wajib pajak tidak menyampaikan dan tidak ada penundaan, maka akan diterbitkan surat teguran secara otomatis by system di sistem Cortex ya. Dan setelah surat teguran tersebut, 7 hari setelah surat teguran, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk bisa menyelesaikan dan menyampaikan. Kalau misalnya dalam kurun waktu 7 hari setelah surat teguran tersebut diberikan kepada wajib pajak, tidak disampaikan juga oleh wajib pajak, maka SPOP PBB-nya akan naik ke pemeriksaan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila terdapat
kesalahan dalam penyampaian ataupun perbuatan selama edukasi ini berlangsung. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pelaporan ya, Bapak dan Ibu ya. Tetap semangat tentunya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.